Sobat penulis, Anda pasti pernah dengar profesi copywriter. Profesi ini memang sudah tidak asing lagi, bahkan jadi buah bibir saat ini, khususnya di era pandemi COVID. Jadi, kalau Anda searching misalnya ke Google soal pekerjaan apa yang dibutuhkan saat ini, pasti copywriter masuk di dalamnya. Apalagi permintaan perusahaan akan keahlian ini semakin banyak, baik perusahaan bisnis yang bergerak di industri kreatif maupun tidak. Jadi ini adalah profesi yang prospek untuk saat ini dan di masa mendatang menurut saya. Nah, apa sebenarnya tugas seorang copywriter? Tugas utama copywriter tentu saja menulis. Tulisan dapat digunakan untuk konten situs web, iklan, deskripsi produk, dan lain sebagainya. Dan kemudian sobat penulis, mengapa perusahaan membutuhkan penulis copywriting ini atau copywriter ini? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, untuk menjelaskan produk. Sobat penulis, jadi seorang copywriter akan menggunakan berbagai teknik untuk membantu pembaca dengan cepat mengetahui produk Anda secara singkat, jelas, dan terperinci. Nah, ini alasan pertama kenapa copywriter banyak digunakan oleh perusahaan atau banyak dicari saat ini. Alasan kedua adalah meningkatkan laba usaha atau perusahaan. Copywriter bertugas menciptakan nilai untuk produk atau layanan Anda. Nah, alasan ketiga tentu untuk agar kompetitif ya, perusahaan agar kompetitif. Karena seorang copywriter dapat secara profesional menuliskan teks yang bersaing dengan situs web Anda. Karena itu, seorang copywriter biasanya berpengalaman dan berpengetahuan luas, termasuk paham soal ilmu persuasi, yaitu memengaruhi orang lewat tulisan. Nah, berikut ini adalah skill-skill yang dibutuhkan oleh copywriter. Pertama, copywriter harus kreatif. Copywriter adalah pekerjaan yang menuntut kreativitas yang tinggi. Bisa dikatakan bahwa posisi ini memerlukan orang-orang kreatif dan bertalenta. Pekerjaan copywriter terkait dengan pemasaran perusahaan. Pemasaran yang dimaksud bukan menjual produk atau sales, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana Anda bisa memproduksi iklan yang dapat memasarkan produk. Jadi pekerjaan copywriter ini berhubungan dengan citra perusahaan atau brand tertentu. Maka Anda sebagai copywriter dituntut untuk memberikan konten yang bisa memengaruhi pembaca. Yang berikutnya adalah skill yang Anda harus kuasai. Copywriter harus cermat dalam melakukan pengamatan. Sebelum Anda membuat konten iklan untuk suatu produk atau jasa, Anda seorang copywriter perlu melakukan pengamatan atau istilahnya observasi ini ya. Tahapan observasi ini dilakukan untuk mengetahui konten apa yang sesuai dengan sasaran brand atau isu yang sedang tren hari ini. Dengan melakukan observasi terlebih dahulu, konten yang akan Anda buat bisa sesuai dan kemungkinan besar bisa tepat sasaran. Oleh sebab itu, sobat penulis, kekuatan utama dan dasar fundamental dalam pekerjaan ini adalah membuat copy atau kata-kata. Yang ketiga, sobat penulis, seorang copywriter dituntut untuk bisa jadi siapapun. Artinya apa? Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh copywriter itu sangat berhubungan dengan target sasaran dan klien, yang mana keduanya memiliki latar beragam. Untuk itu, sebagai copywriter, Anda dituntut untuk bisa fleksibel dan luwes guna mampu menyesuaikan diri dengan profil atau identitas yang sedang Anda representasikan. Misalnya, Anda akan membuat konten atau produk atau jasa target sasarannya adalah anak berusia 10 tahun atau kisaran 5-15 tahun. Saat menulis iklan, tentu Anda harus memposisikan diri sebagai anak kecil yang usianya seperti itu. Begitu juga jika Anda dituntut untuk menulis iklan dengan target sasaran orang dewasa, Anda juga harus menyesuaikan.
Kemudian sobat penulis yang keempat, copywriter harus paham menggunakan beragam media. Jadi, penulis konten untuk iklan setiap media memiliki karakteristik masing-masing. Penulis konten iklan untuk media sosial Twitter misalnya tentu berbeda dengan penulisan konten iklan Instagram. Berbeda juga dengan blog dan seterusnya. Karena itu Anda harus paham semua gaya atau model penyajian kepenulisan dalam setiap media. Nah, sobat penulis, kalau Anda misalnya belum mampu lihai dalam membuat tulisan model copywriting ini, Anda tidak usah khawatir karena copywriting merupakan keahlian yang bisa dipelajari dan diasah. Jadi apabila tidak memiliki gelar sarjana, Anda tidak perlu khawatir walaupun umumnya perusahaan akan lebih menyukai mereka yang memiliki gelar sarjana. Nah, sebenarnya kalau Anda tidak sarjana, perusahaan itu kadang-kadang memang bukan sarjananya yang akan dijadi pertimbangan, tetapi keahlian Anda. Anda tidak sarjana, tapi Anda benar-benar menguasai copywriting, Anda sebagai copywriter yang ulung, yang handal, Anda bisa membuktikan dengan portofolio Anda. Nah, Anda akan dipercaya oleh klien atau perusahaan akan percaya terhadap Anda. Jadi menurut saya, kalau Anda bukan sarjana, bukan berarti Anda tidak bisa menjadi copywriter. Bahkan kalau saya amati, banyak copywriter itu bukan dari sarjana begitu. Baik, sobat penulis, itu yang bisa saya share terkait dengan copywriter, pekerjaan yang paling dicari di era digital. Terima kasih atas atensinya. Terus semangat, salam menulis.